Jadi ini video singkat aja tentang hal-hal apa yang kayaknya tuh berubah gitu ya dalam pemikiran aku setelah melewati fase-fase yang agak cukup besar bagiku. Jadi aku itu udah resign dari pekerjaanku sebelumnya. Kemarin kalau misalkan dicek lagi di profilku, aku itu ikutan rekrutmen magang di Telkom Indonesia. Dan alhamdulillahnya aku keterima di sana. Itu sumpah ya. Beneran aku nggak nyangka untuk diterima karena di fase terakhir itu, seleksi terakhir itu biasanya ada interview, cuman optional. Sementara aku tuh nggak ada sama sekali interview. Jadi di otakku kayak, oh udahlah aku nggak bakal diterima di Telkom. Ternyata saat pengumumannya tiba, aku tuh dapat email justru aku diterima di Telkom Indonesia sebagai magang. Terus kupikir yowes kita coba aja, apalagi role-nya itu memang posisi yang aku cukup pengen gitu. Sebelumnya aku udah ada kerjaan backup gitu loh, jadi resign, aku alhamdulillah udah ada backup. Tapi aku memilih untuk yang magang ini. Aku udah koordinasi dengan bosku, calon bosku itu. Kata dia yowes ambil aja. So banyak banget aku dapat kolom komentar gitu yang nanyain kayak tipsnya, triknya. Bahkan sekarang Telkom itu kan lagi buka juga fresh graduate intern ya. Aku juga beberapa kali tuh dapat DM kayak tipsnya dong kak. Menurutku aku nggak punya tips apapun tahu. Saat apply magang kemarin, aku beneran nggak punya ekspektasi untuk diterima. Aku hanya menunjukkan siapa aku, pengalamanku apa, dan sebagainya. Jadi jawabannya ya karena pure rezeki aja. Salah satu mindset yang mungkin agak aku terapkan sekarang di tahun ini baru-baru adalah tentang pasrah sama apapun hasil. Jadi aku memang usaha, cuman di satu sisi aku itu beneran memusatkan keputusan di tangan Tuhan. So apapun yang Tuhan udah ambil dari aku, mungkin memang itu jalannya. Dan apapun yang Tuhan kasih ke aku, itu memang juga udah jalannya gitu. Kalau dulu mungkin aku tuh gagal di sesuatu tuh bakal nangis banget. Aku bakal kayak beneran nangis, tau gak sih? Kayak kok nggak dapet sih, aku tuh udah gini gitu. Sementara mungkin menurut Tuhan jalannya tuh nggak kayak gitu, jalan itu tuh nggak baik buat kamu gitu. Cuman kalau sekarang tuh legowo banget dan itu enak guys. Aku tuh sempet juga punya pemikiran ini sebelumnya, tapi karena aku mungkin belum bersih untuk pasrahnya, belum cukup kecewa banyak atas kegagalan, jadi aku masih kayak, oh aku bisa kok karena aku udah usaha. Padahal kadang-kadang tuh enggak melulu gitu. Usaha itu oke kita, tapi hasil Tuhan gitu. Jalan hidup tuh tetap Tuhan gitu loh, di tangan Tuhan. Jadi aku tuh cukup keubah gitu loh mindsetnya. Jadi sekarang kalau aku pengen apa-apa, aku memang usaha. Tapi kalau nggak dapet, ya wes berarti bukan rezeki aku di sana. Sesimpel itu. Terus juga aku tuh sempat juga dibilang sama mentorku dulu kan, aku gagal keterima Bangkit alur machine learning. Padahal aku udah beneran effort banget sih di sana. Aku nangis kan, jujurnya aku nangis. Terus aku agak curhat gitu loh sama mentorku. Kata dia, ya udah berarti bukan rezekinya di sana. Aku yang udah usaha mati-matian tuh kayak gampang banget anjir ngomongnya. Cuman kan aku kan kayak kenapa aku nggak dapet gitu, padahal aku udah usaha banget. Tapi sekarang tahun ini aku paham apa arti kata ya udah bukan rezeki. Terus another opinion lagi yang aku tanamkan sekarang adalah aku nggak mau ngebandingin diriku dengan orang lain. Jadi aku fokusnya kepada diriku sebelumnya, hari kemarin sama sekarang. Kadang nih ya, aku buka
Twitter, aku buka LinkedIn, parah tuh LinkedIn, Instagram juga, karena aku ngerasa kayak aku nggak punya pencapaian apapun gitu loh. Aku bukan dari univ terkenal, IP ku juga biasa aja, pengalamanku juga ya elah, aku juga masih banyak skill issue. Terus ngelihat mereka yang udah jago, terus mereka yang udah banyak pengalamannya tuh kayak aku bukan apa-apa dibanding mereka. Sedikit banyaknya hal itu tuh berpengaruh sama aku ternyata. Jadinya aku gak percaya sama diriku dan sebagainya, insecure banget. Sampai akhirnya aku mikir, kayaknya aku stop dulu deh mengkonsumsi konten-konten seperti ini, dan aku fokusin ke hal-hal yang aku suka. By the way, aku tuh emang suka untuk kayak kerajinan tangan. Aku suka bikin bunga dari pipe cleaner kalau gak salah. Terus clay. Aku kasih beberapa tunjuk sebentar ya. Ini adalah beberapa kerajinan tangan yang udah aku bikin dan aku memang suka banget. Wait. Ini adalah karyaku dan aku suka banget sih. Ini nggak sempurna guys, harusnya ini tuh ada beberapa lagi. Mungkin ini bakalan aku jadiin next video khusus deh buat memamerkan apa yang aku punya. Cuman aku itu pengen banget bikin pipe cleaner yang khusus buat storage. Jadi entah itu toples bekas aku sulap jadi itu untuk tempat naruh pulpen kah atau apa ya, aku pengennya kayak gitu ya. Cuma nanti aja. Kemarin aku beli 100 dan itu habis 1 hari aku craftin gitu. Ya intinya kayak yang tadi aku bilang, jangan ngebandingin diri aku sama orang lain. Aku nggak mau guys aku nggak mau banget untuk punya pemikiran kayaknya aku nggak ada apa-apanya gitu. Aku nggak ada apa-apanya deh sebenarnya. Kalau mungkin secara luas emang aku nggak ada apa-apanya gitu dibanding orang lain, tapi kan aku juga berharga untuk diriku sendiri ya. Gimana pun aku hidup tuh ya bahagia diriku sendiri. Kita nggak harus tergantung sama orang lain untuk dibahagiakan gitu. Maksud agak-agak mandiri sekali, cuman kayak aku pengen mengapresiasi setiap progresku, karena yang aku sadar juga mau people come and go apapun, yang ada untuk tetap stay dalam hidup ini tuh aku. Jadi make sure aku harus bahagia sama diriku sendiri. Aku apresiasi setiap pencapaian, entah itu kecil atau besar, karena gagal enggaknya aku pun ya itu tanggung jawabku gitu. Aku cuman pengen happy sama apa yang aku ada sekarang. Orang-orang yang sayang sama aku itu, aku tuh sangat-sangat menghargai orang-orang tersebut yang ada di hidupku. Aku juga suka banget ngasih something gitu ke mereka kalau mereka mau untuk menerimanya. Kayak gini nih, ini tuh aku bikin cukup banyak dengan bentuk yang berbeda. So aku mikir kalau misalkan aku bikin mulu, ini buat siapa? Karena aku kebanyakan. Biasanya aku kayaknya pengen ngaduin gitu ke beberapa orang yang aku sayang. Jadi penutupnya adalah be yourself, make sure you happy on yourself. Aduh, salah nggak nih gramarku? Intinya kayak kamu tuh harus happy sama dirimu sendiri. Juga improve guys, improve setiap hal dalam hidupmu, apapun itu, entah itu bener atau ya pasti yang bener ya, jangan hal-hal yang nggak bener. Maksudku kayak evaluasi lagi kamu salah apa enggak. Kalau memang salah ya wes benerin gitu. Dariku, bye bye, makasih banyak.